Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah dengan NIM 19081061155 dari kelas Biologi S semester 4, jurusan Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan salah satu daur biogeokimia, yaitu daur fosfor. Untuk lebih lanjut, mari disimak videonya. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju komponen biotik, lalu kembali lagi ke komponen abiotik. Medium dari penyaluran ini terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia yang berasal dari lingkungan abiotik. Daur biogeokimia sendiri ini terdiri dari 4 daur. Yang pertama adalah daur air atau daur hidrologi. Yang kedua adalah daur nitrogen. Yang ketiga adalah daur sulfur. Dan yang keempat ini adalah daur fosfor. Di sini saya akan menjelaskan salah satu daur biogeokimia, yaitu daur yang keempat, daur fosfor. Meskipun fosfor dalam bahan hidup relatif kecil, namun bagian yang diperankannya itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah pada proses fotosintesis dan respirasi seluler. Fosfor memberikan dasar ikatan ATP yang berenergi tinggi yang merupakan energi baik untuk proses fotosintesis maupun respirasi seluler. Fosfor adalah komponen yang terbilang langka dalam dunia tak hidup atau abiotik. Produktivitas kebanyakan ekosistem darat dapat ditingkatkan jika banyaknya fosfor dalam tanah itu pun meningkat. Daur fosfor. Sebagian besar fosfat berasal dari pelapukan dari batuan. Pelapukan tersebut dapat disebabkan oleh perubahan cuaca. Fosfor mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat mendapatkan fosfat anorganik ini secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat anorganik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Kemudian, pada ekosistem air juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Kemudian ikan-ikan memperoleh fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Daur fosfor berbeda dari daur karbon, nitrogen, atau sulfur dalam satu segi utama. Fosfor tidak membentuk senyawa yang menguap yang dapat berlalu dari lautan ke atmosfer dan kemudian kembali ke daratan. Begitu sampai di laut, hanya ada 2 mekanisme yang ada untuk daur ulangnya ke ekosistem darat. Salah satunya ialah melalui burung laut yang mengambil fosfor melalui rantai makanan laut dan dapat mengembalikannya ke daratan dalam bentuk kotoran. Atau pada hewan-hewan yang makanannya adalah ekosistem laut, kemudian mati di daratan dan bangkainya tertimbun di tanah. Selain dari kegiatan hewan-hewan tersebut, kita hanya dapat menunggu pengangkatan geologi sedimen laut yang sangat lama untuk membentuk daratan, yang mana proses tersebut adalah jutaan tahun lamanya. Kita mempengaruhi daur fosfor dengan menambang batuan berisi fosfat dan daripadanya dibuat pupuk dan produk-produk industri yang sangat beragam. Produk industri itu antara lain ialah bahan pelembut air yang digunakan dalam deterjen rumah tangga. Pada banyak danau dan sungai, fosfor merupakan nutrien pembatas. Dengan perkataan lain, pertumbuhan produsen, misalnya algae, diatur oleh sejumlah fosfat yang tersedia. Nah, sebagian besar dari limbah dialirkan ke saluran air tanpa perlakuan apa-apa. Bahkan di tempat perlakuan air limbah digunakan, kebanyakan cara tidak menghilangkan jumlah fosfat yang memadai. Hasilnya ialah peningkatan besar-besaran dalam kandungan fosfat dari banyak perairan.
Meningkatnya kadar fosfat berakibat meningkatnya laju produktivitas primer, terutama dalam bentuk pertumbuhan eksplosif alge. Produktivitas dalam arti luas adalah hal yang baik, tetapi dalam air tawar, hal itu berarti hamparan apungan alge. Seperti pada gambar di atas, kadar oksigen yang tertekan pada malam hari diikuti oleh matinya ikan-ikan dan akhirnya pembusukan dengan bau yang tidak sedap dari sebagian besar biomasa alge yang meningkat. Hal tersebut merupakan eutrofikasi, adalah peningkatan produktivitas air akibat penambahan kesuburan dengan nutrien. Eutrofikasi menurunkan kualitas persediaan air baik untuk minum maupun untuk rekreasi. Begitulah penjelasan mengenai daur fosfor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.